Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Putu Rusira Irisma Puspa, NIM 19020611084. Dokter muda di bagian anestesi periode 4-17 Mei 2020. Hari ini saya akan membawakan materi dengan judul Spinal dan General Anesthesia, di mana video ini saya buat dalam rangka mengikuti kepanitiaan klinik media di SMF atau bagian anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tahun 2020. Baik, sebagai pendahuluannya, anestesi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata an, yang berarti tidak atau tanpa, dan juga aesthetos yang berarti persepsi dan kemampuan untuk merasa. Anestesi sendiri itu diartikan sebagai suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan juga berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Adapun jenis-jenis anestesi seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu yang pertama anestesi umum atau anestesi general, kemudian ada anestesi lokal, dan juga ada anestesi regional, di mana anestesi regional ini sendiri itu merupakan tindakan analgesik yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat analgesik lokal pada lokasi serat saraf yang menginervasi regio tertentu. Nantinya, anestesi regional ini akan menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat temporer. Yang pertama yang akan saya bahas adalah anestesi umum atau anestesi general. Anestesi umum atau anestesi general ini merupakan tindakan untuk menghilangkan rasa nyeri secara sentral melalui penekanan sistem saraf pusat yang disertai dengan hilangnya kesadaran dan sifatnya dapat pulih kembali atau reversible. Di mana ada yang dikenal sebagai trias anestesi, yaitu hipnotik, analgesik, dan juga relaksasi otot. Di mana hipnotik itu sendiri didapat dari obat-obat sedatif, kemudian anestesi inhalasi seperti halotan, enfluran, isofluran, dan juga sevofluran. Adapun analgesik itu sendiri didapat dari nitrit oxide, analgesik narkotik, dan juga NSAID tertentu. Kemudian, untuk relaksasi otot sendiri itu diperlukan untuk mengurangi tegangnya tonus otot sehingga mempermudah untuk dilakukan tindakan pembedahan. Anestesi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu induksi anestesi dan juga dilanjutkan dengan pemeliharaan anestesi. Di mana induksi anestesi itu sendiri merupakan saat dimasukkannya zat anestesi sampai tercapainya stadium pembedahan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan anestesi, yaitu mempertahankan atau memperdalam stadium anestesi setelah dilakukannya induksi. Adapun sebelum melakukan induksi anestesi, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan yang disebut juga sebagai statics, di mana S yang pertama yaitu scope, itu bisa disiapkan stetoskop dan laryngoskop, di mana stetoskop itu akan digunakan untuk mendengarkan suara paru dan jantung. Kemudian laryngoskop itu sendiri nanti kita akan memilih bilah atau daun atau disebut juga blade itu yang sesuai dengan usia pasien. Kemudian kita juga harus memilih lampu yang cukup terang. Selanjutnya T yaitu tube atau pipa endotrakeal atau pipa LMA, di mana ini juga kita milihnya sesuai dengan usia pasien. Apabila usia di bawah 5 tahun itu dipilih yang tanpa balon, dan apabila di atas 5 tahun itu dipilih yang dengan balon. Selanjutnya yaitu A atau airway device. Airway device ini sendiri itu biasanya yang digunakan yaitu oropharyngeal dan nasopharyngeal airway, di mana pipa ini digunakan untuk menahan lidah agar tidak menyumbat jalan nafas. Selanjutnya, T yang kedua yaitu tape atau plaister, di mana plaister ini digunakan untuk fiksasi pipa supaya tidak terdorong atau tercabut. Kemudian selanjutnya yaitu I atau introducer, seperti stilet atau forceps magil. Ini biasanya mandrin atau stilet ini terbuat dari kawat yang dibungkus dengan plastik. Ini biasanya mudah dibengkokkan untuk memandu supaya pipa trakea ini mudah untuk dimasukkan. Kemudian ada C, itu konektor, merupakan penyambung antara pipa dan juga dengan peralatan anestesi. Dan yang terakhir yaitu suction,
yaitu merupakan penyedot lendir dan atau ludah dan lain-lain. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu anestesi yang diberikan secara parenteral, yaitu baik dengan secara intravena maupun intramuskular. Untuk anestesi parenteral ini sendiri biasanya digunakan untuk tindakan yang singkat atau induksi anestesi. Adapun induksi intravena ini biasanya yang digunakan obat-obatnya adalah propofol, ketamin, tiopental, dan opioid. Sedangkan untuk yang intramuskular itu yang biasanya bisa digunakan yaitu ketamin. Untuk induksi intravena sendiri itu paling banyak dikerjakan dan juga paling banyak digemari karena apalagi apabila sudah dipasang jalur vena, karena lebih mudah dan juga lebih cepat. Kemudian untuk obat yang diberikan secara intravena ini sendiri, dia disuntikan dalam kecepatan 30-60 detik. Selama induksi anestesi dan pernafasan pasien, kemudian nadinya, tekanan darah itu harus selalu diawasi, dan pasien harus selalu diberikan oksigen. Biasanya induksi dengan cara intravena ini dikerjakan pada pasien-pasien yang kooperatif. Selanjutnya untuk intramuskular itu biasanya digunakan ketamin. Itu dapat diberikan dengan dosis 5-7 mg per kilogram berat badan, dan setelah 3-5 menit itu pasien biasanya sudah tertidur. Selanjutnya yaitu pemberian dengan cara perrektal, itu dapat digunakan pada anak-anak untuk induksi anestesi atau tindakan yang singkat. Nah, cara ini nih hanya dilakukan pada anak-anak atau bayi yang menggunakan tiopental atau midazolam. Tanda-tanda induksi dengan perektal ini berhasil apabila hilangnya refleks pada bulu mata. Jika bulu matanya itu disentuh, tidak ada gerakan pada kelopak mata. Selanjutnya yaitu inhalasi, yaitu menggunakan gas atau cairan anestesi yang mudah menguap atau disebut juga sebagai volatile agent sebagai zat anestetik melalui udara pernafasan. Nah, kalau sebagai induksi inhalasi ini hanya dikerjakan dengan halotan atau sevofluran. Biasanya dikerjakan pada bayi atau anak yang belum terpasang jalur vena atau pada dewasa-dewasa yang takut disuntik. Selanjutnya, setelah diinduksi, yaitu dilakukan pemeliharaan anestesi, atau disebut juga sebagai rumatan anestesi, di mana pemeliharaan anestesi ini sendiri dapat dikerjakan dengan cara intravena, atau dengan inhalasi, atau juga bisa dengan campuran intravena dan inhalasi. Adapun stadium-stadium anestesi, yaitu yang pertama stadium 1, itu disebut juga stadium analgesik, itu dimulai pada saat pemberian zat anestetik sampai hilangnya kesadaran. Nah, pada stadium ini biasanya pasien masih dapat mengikuti perintah dan juga terdapat analgesi atau hilangnya rasa sakit. Nah, tindakan pembedahan ringan seperti pencabutan gigi dan juga biopsi kelenjar dapat dilakukan pada stadium ini. Selanjutnya yaitu stadium 2, yaitu delirium atau eksitasi dan hiperrefleksi. Itu dimulai dari hilangnya kesadaran dan refleks bulu mata, sampai pernafasan kembali teratur. Nah, pada stadium ini terlihat adanya eksitasi dan juga gerakan yang tidak sesuai dengan kehendak. Biasanya pasien bisa tertawa, bisa berteriak, menangis, dan juga pernafasan tidak teratur. Bisa juga apnu, bisa juga hiperapnu. Kemudian tonus otot rongkanya bisa meningkat. Kemudian bisa terjadi inkontinensia urin dan juga alfi dan juga muntah. Nah, pada stadium ini harus cepat dilewati karena stadium ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu stadium 3 atau stadium pembedahan. Ini dimulai dengan teraturnya pernafasan sampai pernafasan spontan itu hilang. Untuk stadium 3 sendiri ini dibagi menjadi 4 plana, di mana plana 1 itu merupakan pernafasan yang teratur dan spontan, kemudian dada dan perutnya seimbang, terjadi juga gerakan bola mata yang tidak sesuai dengan kehendak,
pupilnya miosis, kemudian refleks cahayanya ada, lakrimasinya meningkat, kemudian refleks faring dan muntah tidak ada, dan belum tercapai relaksasi otot lurik yang sempurna. Sedangkan pada plana 2, yaitu pernafasannya masih teratur dan spontan, kemudian perut dan volume dadanya tidak menurun, frekuensinya meningkat, kemudian pupila mulai midriasis dan juga refleks cahaya itu mulai menurun. Untuk relaksasi ototnya itu sedang dan juga refleks laringnya itu sudah hilang, sehingga pada plana ini dapat dikerjakan intubasi. Selanjutnya yaitu plana 3, di mana pernafasannya teratur oleh perut karena otot interkostal itu mulai paralisis. Kemudian refleks laring dan peritoneumnya itu sudah tidak ada. Kemudian untuk relaksasi otot luriknya itu hampir sempurna. Dan yang keempat yaitu plana 4, di mana pernafasannya sudah mulai tidak teratur oleh karena otot interkostal paralisis total, kemudian pupilnya sudah menjadi sangat midriasis, kemudian refleks cahayanya hilang, kemudian refleks sphincter ani dan kelenjar air mata itu sudah tidak ada. Kemudian pada plana ini relaksasi otot luriknya sudah sempurna. Dan untuk stadium yang terakhir yaitu stadium 4, stadium paralisis medula oblongata. Itu dimulai dengan melemahnya pernafasan perut dibanding stadium 3 pada plana 4. Pada stadium ini biasanya tekanan darah sudah tidak dapat diukur, kemudian denyut jantung berhenti, dan akhirnya terjadi kematian. Biasanya pada stadium ini kelumpuhan pernafasannya ini tidak dapat diatasi dengan pernafasan buatan. Adapun obat-obat anestesi umum atau general itu dibagi menjadi dua, yaitu anestesi inhalasi dan juga anestesi intravena. Di mana anestesi inhalasi itu contohnya ada halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, disfluran, dan juga metoxifluran. Untuk anestesi inhalasi itu bekerja dengan cara spontan, dia menekan dan membangkitkan aktivitas neuron di berbagai area di dalam otak. Nah, untuk mendapatkan reaksi yang secepat-cepatnya, obat-obat ini pada permulaan harus diberikan dalam dosis yang tinggi, kemudian diturunkan sampai hanya sekedar memelihara keseimbangan antara pemberian dan pengeluaran. Selanjutnya, untuk intravena itu obat-obat yang bisa digunakan, yaitu barbiturat, tiopental, ketamin, fentanyl, dan droperidol, kemudian propofol, diazepam, dan juga opioid. Di mana senyawa-senyawa intravena ini umumnya digunakan untuk induksi anestesi. Dan biasanya untuk kecepatan pemulihan pada sebagian besar obat-obatan ini sangat cepat. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama jadi anestesi inhalasi. Yang pertama yaitu halotan. Halotan ini sendiri dia bau dan rasanya tidak menyengat. Kemudian khasiat anestesinya itu sangat kuat. Biasanya digunakan dalam dosis yang rendah dan juga dikombinasikan dengan massa relaksan. Untuk kelarutannya sendiri dalam darah itu relatif rendah, kemudian induksinya lambat, mudah digunakan, dan dia tidak merangsang mukosa saluran pernafasan. Selanjutnya, sifatnya sendiri itu dia akan menekan refleks dari faring dan larynx, kemudian melebarkan bronkioli dan juga mengurangi sekresi ludah dan sekresi bronki. Adapun efek samping dari halotan ini yaitu menekan pernafasan dan juga kegiatan jantung. Dapat terjadi hipotensi dan apabila penggunaannya berulang itu maka dapat ditimbulkan kerusakan hati. Selanjutnya yaitu enfluran. Enfluran ini merupakan anestesi inhalasi yang kuat dan biasanya digunakan pada berbagai jenis pembedahan dan juga bersifat sebagai analgetikum pada persalinan karena dia memiliki daya relaksasi otot dan analgesik yang baik dan juga melemaskan otot uterus. Enfluran ini sendiri dia tidak begitu menekan sistem saraf pusat. Kemudian untuk resepsinya itu setelah inhalasi dia termasuk cepat dengan waktu induksi 2-3 menit. Sebagian besar dari enfluran ini diekskresikan melalui paru-paru dalam keadaan utuh dan juga sisanya diubah menjadi ion fluoride bebas. Adapun efek sampingnya yaitu hipotensi,
kemudian menekan pernafasan, kemudian dapat terjadi aritmia, dan juga perangsangan sistem saraf pusat. Pada pasca pembedahan itu dapat juga timbul hipotermi atau menggigil, kemudian mual dan muntah, dan juga dapat meningkatkan perdarahan pada saat persalinan, seksio sesar atau abortus. Selanjutnya yaitu isofluran. Isofluran ini sendiri baunya tidak enak, kemudian dia termasuk ke dalam anestesi inhalasi yang kuat dengan sifat analgesik dan relaksasi ototnya baik. Namun, adapun efek sampingnya yaitu hipotensi, aritmia, menggigil, konstriksi bronki, meningkatnya jumlah leukosit. Kemudian pada pasca bedah dia dapat timbul mual dan muntah dan juga tegang. Selanjutnya yaitu desfluran. Desfluran ini dia merupakan halogenasi eter. Sifatnya sangat mudah menguap dibandingkan dengan anestesi volatil yang lainnya. Kemudian potensinya rendah dan juga bersifat simpatomimetik. Dapat menyebabkan takikardi dan juga hipertensi. Desfluran ini dia dapat merangsang jalan nafas atas sehingga biasa tidak digunakan untuk induksi anestesi. Selanjutnya yaitu sevofluran. Sevofluran ini juga merupakan halogenasi eter di mana sifat induksi dan pulih dari anestesinya itu dia lebih cepat dibandingkan dengan isofluran. Sevofluran ini sendiri juga baunya tidak menyengat dan juga tidak merangsang jalan nafas. Untuk efeknya terhadap kardiovaskular itu biasanya cukup stabil, dia jarang menyebabkan aritmia. Dan setelah pemberian dihentikan, obat ini cepat dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya itu obat-obat intravena. Yang pertama barbiturat. Di mana barbiturat ini merupakan blokade sistem stimulasi di formasi retikularis. Kerjanya menghambat pernafasan di medula oblongata, kemudian menghambat kontraksi jantung, tidak menimbulkan sensitisasi jantung terhadap katekolamin. Apabila diberikan dalam dosis anestesi, dia akan merangsang sistem saraf pusat. Apabila dosisnya diberikan yang lebih tinggi, dia akan bersifat depresi sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu tiopental. Ini dia merupakan bubuk berbau belerang dengan warnanya kuning. Dia biasa dilarutkan dengan aqueous. Apabila tiopental ini sifatnya sangat alkalis. Apabila dia keluar dari vena, dia akan menyebabkan nyeri yang hebat dan juga vasokonstriksi bila disuntikan ke arteri yang menyebabkan nekrosis pada jaringan sekitar. Pada anak dan manula itu biasa digunakan dosis rendah. Apabila pada dewasa muda yang sehat itu biasa digunakan dosis tinggi. Tiopental ini sendiri dia akan melindungi otak oleh karena kekurangan oksigen. Selanjutnya yaitu ketamin. Ketamin ini bersifat analgesik, anestesik, dan kataleptik dengan kerja yang singkat. Ketamin ini sendiri merupakan analgesik yang kuat untuk sistem somatik, namun lemah untuk sistem visceral. Dia tidak akan menyebabkan relaksasi pada otot polos lurik, tapi akan menyebabkan peninggian dari tonus. Ketamin ini juga dia akan bersifat meningkatkan tekanan darah, nadi, dan juga curhat jantung. Namun, untuk efek sampingnya, ketamin ini dia sering menimbulkan takikardi, hipertensi, hipersalivasi, nyeri kepala, dan juga pada pasca anestesi dia dapat menimbulkan mual muntah, kemudian pandangan yang kabur, dan juga mimpi buruk. Atau juga bisa disebut halusinasi. Oleh karena itu, biasanya sebelum pemberian ketamin ini dianjurkan menggunakan sedatif seperti midazolam. Selanjutnya itu fentanyl dan droperidol. Dia merupakan analgesik dan anestesi neuroleptik dan merupakan kombinasi yang tetap. Kombinasi ini aman diberikan pada pasien yang mengalami hiperpireksia dan juga anestesi umum lainnya. Fentanyl ini sendiri dia masa kerjanya pendek dan mula kerjanya cepat. Sedangkan untuk droperidol itu masa kerjanya lama dan mula kerjanya lambat. Selanjutnya yaitu propofol, di mana propofol ini itu dikemas dalam cairan emulsi lemak berwarna putih susu yang sifatnya isotonik dan kepekatannya 1%. Nah, untuk apabila diberikan dalam suntikan intravena itu dia sering menyebabkan nyeri, sehingga sebelum penyuntikan propofol itu biasanya diberikan lidokain 1-2 mg per kilogram intravena.
Selanjutnya yaitu diazepam. Diazepam itu sendiri merupakan suatu benzodiazepin dengan kemampuan menghilangkan kegelisahan, kemudian efek relaksasi otot yang bekerja secara sentral, dan bila diberikan secara intravena, dia akan bekerja sebagai anti kejang. Namun, diazepam ini sendiri dia kontraindikasinya pada pasien yang hipersensitif terhadap benzodiazepin. Kemudian, untuk penurunan diazepam ini dapat menimbulkan penurunan kesadaran yang disertai dengan nistagmus dan juga bicara yang lambat. Dan dia tidak memiliki efek analgesik. Diazepam ini merupakan sedasi basal pada anestesi regional, endoskopi, dental prosedur, dan juga induksi anestesi pada pasien kardiovaskular. Untuk respon obatnya dia sendiri ini bertahan selama 12-24 jam dan menjadi nyata dalam 30-90 menit setelah pemberian secara oral dan 15 menit setelah injeksi intravena. Yang terakhir yaitu opioid seperti morfin, petidin, fentanyl, dan juga sufentanil. Ini biasa digunakan untuk induksi dan diberikannya dengan dosis tinggi. Opioid ini dia tidak mengganggu kardiovaskular sehingga banyak digunakan untuk induksi pasien dengan kelainan jantung. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai spinal anestesi. Di mana spinal anestesi ini merupakan tipe blok konduksi saraf yang luas dengan memasukkan anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid di tingkat lumbal, biasanya di L4 dan L5. Nah, anestesi dengan cara ini dia akan menghasilkan anestesi pada ekstremitas bawah, perineum, dan abdomen bawah. Untuk mencapai cairan cerebro, ini kan bakalan disuntikan ke dalam cairan cerebrospinal. Nah, untuk mencapai cairan cerebrospinalnya itu sendiri, jarumnya ini harus melewati berbagai lapisan dan harus menembus 3 macam ligamen. Yang pertama, jarumnya itu harus menembus kutis, kemudian masuk ke subkutis, baru kemudian dia akan menembus ligamen supraspinosum, kemudian ligamen interspinosum, dan juga ligamen flavum. Lalu kemudian setelah menembus ligamen, dia akan masuk ke dalam ruang epidural, kemudian dura mater, dan juga ruang subarachnoid. Untuk spinal anestesi ini indikasinya yaitu pada bedah ekstremitas bawah, bedah panggul, kemudian tindakan di sekitar rektum perineum, kemudian pada bedah-bedah obstetrik dan ginekologi, bedah urologi, bedah abdomen bawah, dan juga pada bedah abdomen atas dan bawah pada pasien pediatrik. Namun biasanya ini dikombinasikan dengan anestesi umum ringan. Adapun kontraindikasi anestesi spinal yang absolut itu apabila pasiennya menolak, kemudian terjadi infeksi pada tempat penyuntikan, kemudian terjadi hipovolemi yang berat dan shock pada pasien, kemudian pasien memiliki koagulopati atau mendapat terapi koagulan, kemudian ada peningkatan tekanan intrakranial, kemudian ada fasilitas resusitasi pada rumah sakit itu minimal, dan juga kurangnya pengalaman tanpa didampingi konsulen anestesi. Kemudian ada kontraindikasi yang relatif, yaitu apabila terjadi infeksi sistemik seperti sepsis dan bakteremia, kemudian terjadi infeksi di sekitar tempat suntikan, kemudian kelainan neurologis, kelainan psikis, kemudian pembedahan yang memakan waktu yang lama, kemudian penyakit jantung, pasien yang mengalami hipovolemi yang ringan, dan juga ada nyeri punggung kronik. Nah, adapun jarum yang biasanya digunakan itu jarum spinal dengan ujung tajam, seperti bambu runcing atau disebut juga sebagai jarum Quincke. Atau juga bisa digunakan jarum spinal dengan ujung pensil, atau disebut juga sebagai white care. Untuk obat-obatan anestesi spinal itu biasanya yang digunakan kan obat-obat anestesi lokal. Itu seperti lidocaine. Ini lidocaine-nya yang digunakan itu bisa silokain atau lignokain yang 2% atau 5%. Ini biasanya untuk yang 5% itu dilarutkan dalam dextrose. Kemudian bisa juga bufikain. Bufikain ini juga bisa dilarutkan dalam yang 0,5% itu bisa
larutkan dalam air maupun dalam dextrose. Adapun teknik analgesik spinal itu ada yang duduk dan juga posisi tidur lateral decubitus. Ini yang posisi duduk, ini yang posisi lateral decubitus. Nah, yang paling sering dikerjakan ini yang dua ini. Pada pasien duduk pada pasien duduk ini merupakan posisi yang paling mudah untuk dilakukan tindakan fungsi lumbal, di mana pasien ini biasanya disuruh duduk di tepi meja operasi dengan kakinya pada kursi bersandar ke depan dengan tangan juga menyilang di depan. Sedangkan untuk posisi lateral decubitus itu pasiennya tidur berbaring dengan salah satu sisi tubuh berada di meja operasi. Selanjutnya, untuk penyebaran anestesi lokal itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Untuk faktor utamanya yaitu berat jenis dari anestesi lokal atau disebut juga barisitas. Itu tergantung masing-masing obatnya. Kemudian selanjutnya dipengaruhi juga oleh posisi pasien, kemudian dosis dan volume anestesik lokal itu juga berpengaruh. Kemudian adapun faktor tambahannya seperti ketinggian suntikan, kecepatan suntikan, ukuran jarumnya, kemudian keadaan fisik pasiennya dan juga tekanan intraabdominal. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi durasi kerja dari anestesi lokal. Itu yang pertama jenisnya, kemudian dosisnya seberapa, kemudian ada tidaknya vasokonstriktor, karena kalau misalnya ada vasokonstriktor itu biasanya lebih lama durasi kerjanya anestesi lokalnya ini. Dan yang terakhir yaitu besarnya penyebaran anestesi lokal. Untuk komplikasi pada saat dilakukan tindakan bisa terjadi hipotensi yang berat, kemudian akibat blok dari simpatis itu bisa terjadi venous pooling, kemudian dapat terjadi bradikardi, kemudian hipoventilasi, trauma pembuluh darah, trauma saraf, mual muntah, dan lain-lain. Kemudian untuk komplikasi pasca tindakan itu seperti nyeri pada tempat suntikan, kemudian nyeri punggung, kemudian nyeri kepala karena kebocoran liquor, kemudian bisa terjadi retensi urin dan juga terjadi meningitis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai spinal dan general anestesi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat